Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kasus dingin di mana satu pasangan dari Kanada harus kehilangan nyawa saat sedang dalam perjalanan ke Amerika. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. When I finally went to his room to deal with his things, some of us wanted a shirt or a sweater. You could wear them. You could put them to your nose and smell him. I still have that old sweater in my dresser drawer. And I still, for 4 years, I still heard him running up the back steps to the kitchen door. Thank you. Can you hold my hand? J. Roland Cook lahir pada tanggal 16 Desember 1966 dan Tanya Van Cuylenborg lahir pada tanggal 7 Maret 1969. Mereka adalah dua sejoli yang berasal dari Kanada. J dan Tanya bertemu saat di sekolah menengah dan mereka sudah menjalin hubungan sekitar 6 bulan lamanya. Tanya yang saat itu berusia 18 tahun baru saja lulus dari SMA-nya, sedangkan J berusia 20 tahun. Pada tanggal 18 November 1987, mereka melakukan perjalanan sehari ke Seattle, Washington. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil Van Ford Club keluaran tahun 1977 berwarna perunggu milik ayah J. Perjalanan itu bertujuan untuk membeli keperluan untuk bisnis dari ayahnya J. J dan Tanya naik kapal feri untuk menyeberang ke pelabuhan Angeles di Washington. Mereka kemudian berkendara ke Bremerton, di mana mereka naik kapal feri yang kedua untuk menuju ke Seattle. Sebuah tanda terima pembelian bahan bakar kemudian ditemukan di dalam mobil van, menunjukkan kalau mereka sempat mengisi bahan bakar di jalanan antara Port Angeles dan Bremerton. Dan pasangan itu terakhir kali terlihat saat menaiki kapal feri di Bremerton. Keluarga mereka di Kanada mulai merasa khawatir ketika pasangan itu tidak kembali ke rumah, seperti rencana sebelumnya. Seharusnya mereka sudah kembali ke rumah pada tanggal 19 November dan juga tidak ada kabar sama sekali dari mereka. Keluarga menunggu kabar hingga tanggal 20 November dan saat belum ada kabar juga mereka melaporkan kehilangan itu ke polisi. Dan setelah dilaporkan menghilang, petugas kepolisian mulai melakukan pencarian. Ayah dan kakak dari Tanya juga ikut turun melakukan pencarian di kota Seattle. Kakak Tanya yang bernama John merasa kalau ada sesuatu yang salah ketika semua pemikiran mereka tidak ada yang terjadi. Seperti mungkin adiknya itu mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit, atau ban mobil mereka pecah dan mereka sedang menunggu di pinggir jalan. Dan pada tanggal 24 November, 6 hari setelah pasangan itu menghilang, ketakutan terbesar John terkonfirmasi. Tubuh Tanya ditemukan di sebuah selokan di jalan pedesaan sekitar 128 km dari Seattle. Terlihat jelas dia telah dilecehkan secara seksual karena dia tidak mengenakan pakaian dalam dan celananya. Juga terlihat bra yang diangkat ke atas melebihi payudaranya. Dan juga ada luka tembakan di kepalanya yang terlihat kalau dilakukan dari jarak yang dekat. Penyelidik awalnya menganggap J sebagai tersangka, meskipun keluarga J dan Tanya dengan keras menolak kemungkinan itu. Pada tanggal 25 November, dompet Tanya, kunci van, dan beberapa peluru ditemukan dibuang di dekat stasiun Greyhound di Bellingham. Dan mobil van ditemukan di parkiran stasiun itu. Di dalam mobil ditemukan ada kabel tie, sarung tangan bedah, dan berbagai kwitansi pembelian, termasuk tiket kapal feri Bremerton ke Seattle. Hal itu menegaskan kalau pasangan itu telah menaiki kapal feri yang kedua. Namun kamera Minora X700 milik Tanya yang dibawanya dalam perjalanan itu hilang dan tidak pernah ditemukan lagi.
Dan pada tanggal 26 November, tubuh J ditemukan hampir 100 km dari tempat tubuh Tanya ditemukan 2 hari sebelumnya. J terlihat menderita luka pukul dan juga pencekikan. Sebungkus rokok juga ditemukan terjejal di dalam tenggorokannya. Polisi meyakini kalau si pelaku mengejek mereka dengan meninggalkan sarung tangan bedah sebagai barang bukti. Detektif yang memimpin penyelidikan menyatakan kalau pelaku meninggalkan itu seakan-akan untuk mengatakan kepada mereka supaya tidak perlu mencari sidik jari karena pelaku menggunakan sarung tangan. Dan pelaku sangat yakin kalau dia tidak akan bisa ditangkap. Namun ditemukan ada jejak telapak tangan di bagian belakang mobil van. Penyelidik meyakini kalau pasangan itu mungkin bertemu dengan pelaku di salah satu kapal feri dengan kemungkinan terbesar di kapal feri yang kedua. Dan mungkin mereka menawarkan tumpangan ke pelaku untuk menuju ke kota. Dan menemukan pelaku akan menjadi tantangan tersendiri karena penyelidik dan ahli forensik memiliki 4 TKP yang tersebar di 3 negara bagian. Dan mereka hanya memiliki sedikit petunjuk. Polisi sebenarnya mendapatkan DNA pelaku dari celana Tanya yang ditemukan di dalam mobil van. Tetapi tidak ada kecocokan pada database kriminal manapun. Meskipun tidak ada kecocokan, polisi yakin kalau bagaimana cara pelaku menghabisi korbannya menunjukkan kalau dia mungkin adalah seorang pembunuh berantai atau mantan narapidana. Namun saat dia ditangkap belum ada kewajiban atau secara teknologi belum memungkinkan untuk dilakukan pengumpulan DNA bagi setiap tahanan. Beberapa bulan setelah insiden itu, keluarga kedua korban menerima beberapa surat yang berisi ejekan dan menampilkan deskripsi grafis dari pembunuhan tersebut. Surat-surat itu memiliki cap pos dari Seattle, Los Angeles, dan New York, dan kesemuanya ditulis oleh orang yang sama. Berharap untuk menemukan pelaku, keluarga Tanya menawarkan hadiah $50.000 untuk informasi apa saja. Banyak informasi yang masuk tetapi tidak membawa kemajuan apa-apa dalam kasus ini. Kasus ini pun tidak bisa terpecahkan karena tidak ditemukannya bukti atau petunjuk lain. Seiring berjalannya waktu hanya ada keheningan total. Dan hal itu sangat menyedihkan bagi keluarga korban. Karena mereka takut kalau kasus itu akan menjadi salah satu dari kasus yang tidak akan pernah terpecahkan. Baru pada tanggal 11 April 2018, sketsa gabungan tersangka dirilis berdasarkan DNA yang dikumpulkan dari sperma yang ditemukan di celana Tanya di TKP. Menggunakan teknologi baru yang disebut dengan snapshot DNA phenotyping yang dilakukan oleh Parabon Nanolabs. Kasus ini juga diselidiki oleh Parabon dengan menggunakan silsilah genetik dengan mengunggah DNA ke situs publik gedmatch.com. Hasil sketsa menampilkan wajah tersangka saat usianya 25, 45, dan 65 tahun. Chelsea Rustad mengunggah DNA-nya ke database publik dan dia tidak pernah menyangka ada 2 penyelidik polisi akan muncul di depan pintu rumahnya. Dia diberitahu kalau penyelidik itu sedang menyelidiki anggota keluarganya untuk sebuah kasus pembunuhan yang terjadi 30 tahun yang lalu. Penyelidik itu menyatakan kalau pelaku adalah orang yang ada di silsilah keluarganya, yaitu salah satu dari sepupu jauhnya. Identitas pelaku berhasil ditemukan oleh Sissy Moore, seorang ahli genetik yang memang ahli memecahkan kasus dingin. Dan salah satunya seperti di kasusnya Angie Dodge. Dan dia hanya membutuhkan waktu 2 jam saja untuk bisa mengidentifikasi. Ketika penyelidik mendengar nama dari pelaku yang teridentifikasi, mereka langsung mencari di dalam sistem dan terkejutnya mereka saat mengetahui kalau pelaku tidak memiliki sejarah kejahatan. Itu adalah nama baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tetapi mereka merasa sedikit lega saat mengetahui kalau pelaku tinggal hanya berjarak 11 km dari tempat tubuh J ditemukan. Mereka juga mengetahui di tahun 87 itu, pelaku yang saat itu berusia 24 tahun adalah seorang sopir pengiriman barang. Dan dia memang sering berhenti di rute yang dekat dengan lokasi yang dituju oleh J dan Tanya. Namun penyelidik sadar kalau silsilah genetik dan riwayat kerja tidak bisa membuat pelaku tertangkap. Mereka perlu memastikan bahwa DNA yang didapatkan di TKP cocok dengan DNA tersangka.
dan mereka harus mengikutinya sampai tersangka menjatuhkan atau membuang sesuatu yang sudah menyentuh mulutnya, karena air liur adalah sumber DNA terbaik. Mereka pun mulai membuntuti truknya, dan sekitar 1 minggu setelahnya mereka melihat tersangka berhenti di lampu merah dan membuka pintu truk. Dan saat lampu berubah menjadi hijau, tersangka menutup pintu truknya dan pergi. Namun ada satu cangkir kertas berwarna putih yang tergeletak di jalan. Penyelidik langsung melompat keluar dan mengambil cangkir itu dan membawanya segera ke laboratorium untuk diuji DNA-nya. Dan hasilnya pun cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP. Setelah hampir 31 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2018, Sheriff mengumumkan kalau William Earl Tebet II ditangkap atas pembunuhan Tanya dan Jay. Di persidangannya yang dimulai pada bulan Juni 2019, William mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan tersebut. Namun si Seymour menyatakan kalau itu adalah kasus pertama yang dibawa ke pengadilan juri di mana tersangka diidentifikasi melalui silsilah genetik. Terlepas dari pernyataan pengacara William yang mengatakan kalau memang kliennya berhubungan badan dengan Tanya, tetapi bukan dialah yang membunuh pasangan itu. Dia mengatakan kalau bisa saja pasangan itu bertemu dengan pelaku sebenarnya sesudah mereka bertemu dengan William. Namun jaksa penuntut mengatakan kalau mereka memiliki bukti yang cukup kuat, yaitu DNA William yang ditemukan di tubuh dan celananya Tanya, lokasi tempat tinggal William yang dekat dengan tempat di mana tubuh Jay ditemukan, dan jejak telapak tangan yang ditemukan di mobil van itu sama persis dengan tangannya William. Setelah persidangan berjalan selama 2 minggu, juri pun berdeliberasi selama 3 hari. Dan hasilnya William dinyatakan bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi 2 hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. William mengajukan banding atas hukumannya itu, dan di tanggal 7 Desember 2021, pengadilan menolak bandingnya dengan alasan bias juri, dan pelaku masih berencana untuk mengajukan bandingnya yang kedua. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!